menakar kekuatan citra di media sosial terhadap pemenangan calon presiden 2024 bagi pemilih pemula. Umumnya, kampanye dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, stiker, koran, dan sebagainya. Namun di tahun 2019, Jokowi memanfaatkan media sosial sebagai senjata yang saat itu jarang digunakan para calon politik. Strategi kampanye berbeda yang dilakukan Jokowi tidak hanya pada model face-to-face communication atau komunikasi tatap muka yang dilakukan, tapi juga menggunakan media sosial. Media sosial mempunyai peranan untuk Jokowi berkomunikasi dengan publiknya selama masa kampanye berlangsung untuk menyampaikan pesan-pesan politis. Masyarakat pun berusaha untuk mencari informasi tentang aktivitas kampanye Pilpres 2019 yang dilakukan oleh Jokowi sebagai calon presiden. Tak hanya selama masa pemilu, sepanjang masa kepemimpinannya sebagai Presiden RI, Jokowi membuat gebrakan baru dengan memanfaatkan media sosial Instagram sebagai wadah bagi pemerintah untuk menyampaikan informasi dan berkomunikasi dengan masyarakat. Lalu, bagaimana dengan kampanye Pilpres 2024? Selasa 30 November 2021, Antara News memposting survei dari lembaga New Indonesian Research and Consulting untuk menentukan siapa calon presiden dan calon wakil presiden terkuat pada pemilihan presiden 2024. Dari survei tersebut dapat dilihat bahwa Ganjar Pranowo menduduki posisi pertama, kemudian disusul oleh Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno pada urutan kelima. Kelima calon presiden ini memiliki akun media sosial pribadi yang sering digunakan untuk membagikan kegiatan keseharian mereka, seperti belusukan ke pasar, bertemu dengan masyarakat dan berbincang, serta kegiatan positif lainnya. Akun media sosial ini bisa dijadikan sebagai tempat untuk membangun citra positif pada masyarakat bila nantinya benar-benar maju dalam Pilpres 2024. Apalagi para generasi muda, khususnya para pemilih pemula, pasti sangat berpatokan pada media sosial, media dalam mencari informasi siapa tokoh yang akan dipilihnya nanti dalam Pilpres 2024. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia Bamega, Bamega, Bamana di Samangkara, Bamana di Samangkara. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman bidadara, Samalaya iman bidadara, Samalaya. Halo, izin buka masker ya. Kenalkan, saya Bu Ines. Saya pengampu mata kuliah Sosiologi Politik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Pada kesempatan ini saya hanya ingin mengingatkan bahwa ternyata pemilihan umum itu punya proses yang panjang. Lihat, ada koran dari berbagai tajuknya, ada beberapa tajuk yang memperlihatkan bahwa koran ini adalah dasar kita berpikir, berpijak sebelum bicara tentang media sosial. Kalau kita membaca koran, kita akan banyak mendapat pencerahan, banyak pemasukan, dan Anda akan bisa menganalisis secara kritis apa yang Anda akan tulis. Begitu, selamat menulis. Halo. Hai. Halo. Halo. Selamat siang. Apa kabar? Izin buka lagi. Nah, ini adalah calon-calon pemilih pemula, ya. Di antara generasi Anda mungkin ada yang mungkin baru satu kali pernah tahun 2019, 2024 untuk kedua kali. Kemudian adik kelas kalian akan menjadi yang lebih pemula lagi baru pertama kali. Kenapa harus dipilih hari perayaan Valentine? Katanya 14 Februari 2024. Itu adalah proses panjang. Sekali lagi, itu yang harus dipelajari. Selamat belajar. Media sosial saat ini menjadi suatu kebutuhan bagi seluruh penggunanya. Media sosial, semua orang berhak memiliki media sosial. Terlebih lagi, seorang tersebut merupakan seorang calon presiden yang memang harus dikenali oleh masyarakat luas. Dengan media sosial, menurut pendapat saya, itu sangat berpengaruh penting dalam hal ini, di mana pembentukan citra seorang presiden.
Menurut saya, capres yang memiliki akun media sosial itu bisa berdampak positif terhadap citra capres. Masyarakat akan merasa semakin dekat dengan capres dari memiliki akun media sosial ini. Masyarakat bisa menyampaikan pendapatnya secara langsung maupun sarannya pada kolom komentar. Meskipun konsekuensinya adalah capres ini bisa mendapatkan hujatan pada kolom komentarnya. Melihat banyaknya pengguna media sosial saat ini, khususnya di kalangan golongan muda, maka seorang capres yang memiliki akun media sosial akan menambah nilai plus untuk dirinya. Di zaman yang serba internet ini, seorang capres bisa dengan mudah menyapa masyarakatnya dengan memanfaatkan media sosial yang ada. Internet dan media sosial menjadi sarana yang sangat ampuh bagi capres saat ini, karena segala informasi dapat dengan mudahnya menyebar melalui media sosial, sehingga siapapun akan dengan mudah mengakses segala informasi yang diinginkan. Untuk itu penting bagi seorang capres untuk memiliki akun media sosial untuk lebih mudah menarik pendukung yang bisa berpartisipasi pada pemilihan. Menurut pendapat saya, capres yang memiliki akun media sosial tersebut merupakan hal yang baik karena jika dilihat dari sisi positifnya, itu artinya capres tersebut mengikuti perkembangan zaman yang sudah serba digital. Lalu berarti capres tersebut juga sadar bahwa masyarakat telah banyak yang menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga capres tersebut juga bisa mendekatkan diri dengan mudah kepada masyarakat luas. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi media yang dapat memperlancar jalannya kampanye oleh capres tersebut. Karena di media sosial kita dapat menyebarkan informasi secara cepat dan mudah kepada masyarakat luas, dari yang remaja hingga orang dewasa. Kemudian, jika dilihat dari sisi negatifnya, jika capres tersebut tidak bijak dalam menggunakan media sosial, seperti misalnya dia menggunakan bahasa yang kurang sopan, kemudian dia membuat cerita seperti saling sindir-menyindir melalui media sosial, kemudian juga seperti menyebarkan informasi yang tidak benar atau yang biasa kita dengar sebagai hoax, itu merupakan hal yang kurang baik. Nah, dari sana hal tersebut akan mempengaruhi citra dari capres tersebut. Nah, dari sana masyarakat bisa menilai melalui aktivitas capres tersebut melalui unggahan media sosialnya. Apakah yang dilakukan oleh capres tersebut sungguh-sungguh atau hanya kebutuhan pencitraan saja. Nah, dari sanalah kita bisa mengetahui bahwa capres yang memiliki akun media sosial ini merupakan hal yang baik. Menurut saya, mengenai capres yang memiliki media sosial adalah hal yang sah-sah saja. Apa salahnya mereka mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dilihat juga berita-berita yang tersebar sekarang lebih banyak melalui media sosial. Dengan mereka memiliki media sosial, setidaknya mereka lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar, terutama yang ada di anak muda zaman sekarang. Tetapi harapan saya, seorang capres bukan hanya memiliki media sosial saja, tetapi menguasai media sosial yang mereka gunakan. Karena merekalah calon-calon pemimpin yang nanti kita akan contoh di kedepannya. Mungkin sekian pendapat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Media sosial, menurut pendapat saya, sangat berpengaruh terhadap pembentukan citra seorang calon presiden. Dengan memiliki akun media sosial, maka mereka dapat menunjukkan apa saja aktivitas yang telah mereka lakukan. Hal itu juga dapat menarik simpati masyarakat luas. Hanya dengan satu postingan di media sosial, maka masyarakat dengan mudahnya untuk menyukai dan menerka-nerka mengenai calon presiden tersebut. Sehingga, hal ini dapat membentuk citra baik dari calon presiden tersebut. Hal ini juga dapat dibuktikan dari banyaknya likes, komentar, serta share dari para pengagumnya. Jadi menurut pendapat saya, citra baik di media sosial ini akan sangat besar pengaruhnya dan sangat berdampak pada yang akan membawa kemenangan di pemilu nanti. Postingan capres pada akun sosial media biasanya menunjukkan citra protagonis dari dirinya, misalnya berusaha untuk bertemu dengan masyarakat sekitar. Nah, hal ini akan mampu menggait empati dari masyarakat. Terlebih lagi, para pengguna akun media sosial atau istilahnya netizen di Indonesia itu cenderung ikut-ikutan. Jika ada satu yang berkomentar positif, maka mayoritas lainnya akan berkomentar positif juga. Begitu pula sebaliknya. Nah, capres yang mampu menggait hati masyarakat dan menciptakan citra positifnya, menurut saya akan unggul pada Pilpres tahun 2024. Kenapa? Karena
capres yang memiliki citra positif dalam akun media sosial akan mampu meyakinkan masyarakat untuk menjadikannya pemimpin yang protagonis. Menurut saya, siapa yang lebih menguasai internet dan sosial media, maka besar peluang dialah pemenangnya. Citra yang baik akan mampu menjaring pendukung yang lebih banyak. Dengan menguasai media sosial, maka seorang capres bisa menyesuaikan diri untuk menciptakan citra yang lebih baik di akun media sosialnya. Ditambah lagi dengan menguasai komunikasi publik yang juga merupakan salah satu kunci kemenangan dari pemilu. Dengan memanfaatkan media sosial untuk gencar berkampanye, ditambah lagi dengan memiliki citra yang baik serta komunikasi publik yang baik akan menambah peluang yang lebih besar untuk menang dalam sebuah pemilu. Menurut pendapat saya, citra capres di media sosial memiliki pengaruh terhadap kemenangannya nanti di Pilpres. Hal ini karena jika citra capres tersebut baik di media sosial, maka ada kemungkinan hal itu akan berpengaruh terhadap banyaknya suara yang akan dia peroleh saat Pilpres nanti. Namun jika citra Pilpres tersebut kurang baik di media sosial, maka ia harus bersiap-siap menerima kritikan dari netizen seperti hujatan yang akan dicurahkan pada media sosial milik capres tersebut. Jadi menurut saya citra capres tersebut akan berpengaruh terhadap kemenangannya pada saat Pilpres nanti. Terima kasih. Menurut pendapat saya mengenai citra di media sosial mempengaruhi keberhasilan kemenangan itu sudah tidak berlaku lagi di Indonesia, karena citra di media sosial hanya case di dunia maya, sedangkan yang Indonesia butuhkan sekarang adalah pemimpin yang memberi dampak di dunia nyata. Karena masyarakat Indonesia sudah muak dengan janji-janji para pemimpin yang mengumbar janji-janjinya di media sosial, sedangkan di dunia nyata tidak ada. Yang Indonesia butuhkan sekarang adalah pemimpin yang mau bekerja nyata untuk negara kita ini. Mungkin sekian pendapat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.